adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali kakak hari ini bisa bertemu lagi dengan kalian di ibadah online minggu pertama di bulan Oktober. Wow, nggak kerasa ya kita sudah ibadah online begitu lama dan sekarang sudah bulan Oktober. Sebentar lagi nggak kerasa Natal. Gimana kabar adik-adik di rumah? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah ya. Berarti tidak ada lagi yang lari-lari, tidak ada lagi yang sambil makan atau yang tidur-tiduran. Sekarang semuanya ambil posisi yang manis ya, duduk yang manis. Kalau ada mama papa yang menemani, kalian duduk manis sama papa mama dan kita akan segera mulai ibadah online kita hari ini. Oke adik-adik, sekarang kakak percaya kita semua sudah siap untuk beribadah dan siap untuk memuji-muji Tuhan. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baik yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul sebagai satu keluarga di rumah-rumah untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hati kami. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap tubuh kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah di setiap rumah-rumah yang ada, dan kami tahu berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami hari ini. Amin. Yo. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis
mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Oke adik-adik, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kakak ajak kita semua bersatu di dalam doa menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat waktu yang baik dan luar biasa kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang melimpah di dalam hati setiap kami. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau yang menerangi setiap hati kami, hati anak-anak, setiap pikiran kami, supaya setiap kami Tuhan boleh menangkap firman yang Tuhan sampaikan di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat seseorang yang sedang melukis atau menggambar? Biasanya mereka menggambar, membayangkan sesuatu yang sudah pernah mereka lihat. Atau ada juga yang sering menggambar, misalnya mereka ada di taman, lalu mereka melukis kembali apa yang sedang mereka lihat di taman.
ada juga pelukis-pelukis yang sukanya melukis manusia atau objeknya adalah manusia. Dan biasanya ada orang yang berdiri atau duduk berpose lalu mereka melukis. Adik-adik, ayat yang kakak ingin bagikan kepada adik-adik yang pertama diambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kakak bacain ya. Kejadian 1 ayat 26 bunyinya seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, waktu Tuhan mau menciptakan adik-adik dan juga kakak, Tuhan bilang, marilah kita menciptakan mereka menurut gambar. Jadi, kalau kalian mau tahu Tuhan itu seperti apa, berdirilah di depan kaca dan lihatlah bahwa kalian itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, lalu apa yang menjadi penting di situ? Adik-adik, kalau kita melihat hidup kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa hidup kita itu berharga. Selain berharga, kenapa berharga? Karena gini adik-adik, setiap hal yang diciptakan itu pasti punya yang namanya tujuan. Sebagai contoh, siapa di sini yang suka pegang handphone? Ya, mungkin kalian sekarang udah belajarnya pakai handphone atau tablet. Kalau kalian main game, kalian pakai handphone. Kalian mau ambil foto atau video, ada yang udah hobi TikTok kan? Itu semua pakai handphone. Nah, handphone diciptakan punya tujuan. Apalagi kalian, kalau kalian diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, ya, kalian diciptakan dengan tujuan. Adik-adik, oleh sebab itu, kalau kalian diciptakan dengan tujuan, berarti gini adik-adik, kalian bukanlah sebuah kesalahan. Kenapa kakak ngomong gini? Mungkin aja dari antara adik-adik sering berasa begini. Seandainya aku secantik dia, seandainya keluarga aku seberuntung keluarga itu. Seringkali kita melihat segala sesuatu itu lebih baik di sisi orang lain, dan kita melihat begitu banyaknya kekurangan kita. Bahkan kita berapa sering kita berkata negatif tentang diri kita. Mungkin ada adik-adik yang pernah berkata, kenapa sih aku bikin begini aja gak becus? Kenapa sih aku gak bisa bikin A, gak bisa bikin B? Atau kalian memiliki keterbatasan-keterbatasan yang mungkin ketika kalian bandingkan dengan teman-teman kalian atau YouTube yang kalian lihat, kalian merasa, kenapa ya aku kok gak bisa? Kakak mau kasih tahu sesuatu adik-adik. Kalian memang masih dalam masa pertumbuhan. Yes, memang betul. Kalau ada di dalam masa pertumbuhan, artinya sebenarnya kalian juga sedang ada di dalam masa perubahan. Nah adik-adik, di dalam masa perubahan kalian akan banyak merasa emosi-emosi yang mungkin kalian gak bisa kendalikan kadang-kadang. Atau ada banyak hal yang kalian gak bisa ungkapin. Kakak mau sharing sesuatu sama adik-adik. Belajarlah untuk mengkomunikasikan hal-hal itu dengan orang tua kalian. Apalagi hari-hari ini kalian sedang ada banyak di rumah, ya kan? Daripada kalian lebih banyak nonton gadget atau lebih banyak sibuk sendiri, ada baiknya kalian mulai bicara dengan orang tua kalian. Kenapa begitu? Karena kakak percaya hari-hari ini juga atau di masa pertumbuhan ini, kalian sebenarnya ada di periode training ground kalian. Dan yang paling tepat untuk mentraining kalian adalah orang tua kalian. Lihat sekarang, sekolahan kita nggak bisa pergi ke sekolah. Tempat kursus ada sih, tapi kita juga nggak bisa pergi ke sana. Sekarang kita semua lakukan semua di rumah dan diawasi oleh orang tua kita. Nah, somehow somewhat menurut kakak, ini adalah sebuah opportunity yang bagus untuk kalian mengembangkan diri kalian didampingi
oleh orang tua kalian. Aku percaya, kakak percaya, orang tua kalian akan mulai bisa melihat kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri adik-adik. Ya, seperti mungkin kalian jago nari, kalian jago nyanyi. Nah, kalian bisa komunikasikan hal-hal itu untuk supaya orang tua kalian bisa membantu mempertajam kekuatan kalian. Dan jangan pernah merasa rendah diri atau memperkatakan hal-hal yang negatif kepada diri kalian. Ingat, ini masih masa pertumbuhan dan masih masa apa? Masih masa training. Adik-adik, kalau ngomong soal pertumbuhan, kakak selalu ingat yang namanya kupu-kupu. Kupu-kupu yang bagus, yang punya sayap yang berwarna-warna cerah, kadang-kadang warna-warni, bisa lebih dari satu warna. Itu awalnya itu tidak langsung jadi kupu-kupu seperti itu, tapi dimulai dari menjadi yang namanya ulat. Ulat nggak ada bagus-bagusnya, bahkan seringkali kita geli ya, kita nggak suka, jijik sama yang namanya ulat. Tetapi ulat kemudian berubah menjadi kepompong, lalu kemudian menjadi kupu-kupu. Demikian juga dengan kehidupan adik-adik. Kehidupan yang mungkin tadinya begitu terbatas, ya dulu kalau ulat kan semuanya serba terbatas ya, hanya berjalan merayap gitu. Tetapi kemudian kupu-kupu setelah menjadi kupu-kupu itu bisa terbang, bisa menikmati keindahan dengan luar biasa. Nah adik-adik, kakak juga berharap dan berdoa di masa training ground ini, di masa kalian banyak di rumah, mari perkatakan yang baik tentang hidup kalian ya. Jangan jadi orang yang cuma membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Tapi lihat apa yang jadi kekuatan kita. Dan apa? Komunikasikan dengan orang tua kita. Lalu apa? Coba mengembangkan diri kita dengan cara-cara yang kita bisa selagi kita ada di rumah. Dengan pengawasan orang tua kita. Disupport dengan orang tua kita. Dan kakak percaya di masa training-training ini justru kalian keluar dari masa karantina ini lebih baik lagi. Ya, lebih tajam lagi dalam skill atau bakat kalian. Adik-adik, kakak tadi di awal sudah bercerita bagaimana kalian diciptakan selain serupa dan segambar, kalian diciptakan dengan tujuan. Nah, kemudian kakak mulai bicara tentang bagaimana mengembangkan potensi atau bakat atau kekuatan dalam diri kalian di musim-musim pertumbuhan kalian, di musim-musim training kalian, ya kan? Dan firman Tuhan tuh nggak cuma bilang kalian itu diciptakan serupa dan segambar dan Tuhan punya tujuan dalam hidup kalian. Firman Tuhan tuh luar biasa banget. Dia bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku mengasihi engkau, aku memanggil engkau dengan namamu. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam kehidupan kita semua yang percaya sama Tuhan. Tapi adik-adik, itu bukan berarti nantinya kita akan lepas dari yang namanya masalah. Nanti saat kalian bertumbuh dewasa, saat kalian mulai mungkin mengejar atau menajamkan bakat kalian, talenta kalian, mungkin ada waktu-waktu di mana kalian akan merasa kesulitan atau kalian merasa nggak mampu. Mungkin dari kalian akan berkata, saya nggak bisa lakukan ini, ya. Atau kalian akan berkata, I am not good enough at this. Kemudian kalian akan berkata, wah saya ini nggak qualified deh kayaknya. Salah nih, kayaknya saya salah memutuskan mengambil hal ini gitu. Atau kalian akan mulai berkata, kok saya nggak pernah dilihat ya, kok saya kayak nggak pernah seperti dilihat oleh orang akan bakat saya ini. Dan mungkin kalian mulai meragukan akan apa yang kalian pikir adalah sebuah kekuatan kalian. Tenang aja adik-adik, di Alkitab ada cerita tentang seseorang yang namanya Moses. Tadinya dia lagi jadi gembala ya. Memang dia sudah melarikan diri dari Egypt, tapi dia sedang hidup dengan tenang menjadi seorang gembala. Tetapi tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan lewat yang bentuknya seperti burning bush, ya kan? Semak yang berapi waktu itu. Waktu dia lagi menggembalakan. Waktu itu Moses mendapatkan Musa itu mendapatkan perintah dari Tuhan untuk pergi mendatangi Firaun dan kemudian juga memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, waktu dia dengar perintah itu, ya,
Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Bayangkan kita mendengar firman Tuhan, janji Tuhan lewat Alkitab. Moses atau Musa, dia dengar langsung loh adik-adik. Tapi itu aja gak cukup buat Musa. Musa bilang gini, Tuhan, siapa saya? Siapa saya bisa memimpin orang Israel ini untuk keluar dari tanah Mesir? Tuhan bilang gini, aku akan menyertai engkau. Tahu gak adik-adik? Masih belum cukup buat Musa. Lalu Musa kembali protes sama Tuhan. Di ayat yang di chapter keempat, dia bilang begini, what if kalau orang-orang Israel itu gak percaya sama apa yang aku katakan sama mereka, bahwa engkau yang pilih aku nih. Misalnya secara bebas kakak translate ya, mungkin dia ngomong gitu, gimana Tuhan kalau aku bilang sama orang-orang Israel, Tuhan bilang sama aku harus mimpin kalian semua. I am nobody, siapa saya? Gimana Tuhan kalau mereka nggak percaya? Terus Tuhan jawab lagi di ayat yang ke-12. Pergi sekarang, kata Tuhan. Aku akan menyertai engkau waktu engkau berbicara. Dan aku yang akan memerintahkan kepadamu bagaimana, atau mengajarkan kepadamu bagaimana berbicara kepada mereka. Tuhan sampai ngomong gitu. Tapi tahu nggak apa? Masih belum cukup. Masih ada apa? Masih ada rasa takut, rasa insecure dari Musa, dari Moses itu. Dan dia memohon lagi sama Tuhan. Dia bilang, aduh Tuhan, please, 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 kalau bisa jangan saya. Pilih dia aja. Pilih orang lain deh. Mungkin dia nggak tunjuk siapa, tapi dia bilang gini, pilih yang lain aja. Tolong jangan saya. Tapi Tuhan itu luar biasa baik. Dan Tuhan itu kalau sudah menetapkan sesuatu, dia tuh tidak berubah-ubah. Dia bukan Tuhan yang pelin-pelan. Dia nggak menjadi bingung karena Musa seperti tidak confident. Tapi Tuhan bilang gini, saya akan mengutus Harun untuk mendampingi engkau. Jadi requestnya Musa, protesnya Musa itu diikutin sama Tuhan. Dan adik-adik, akhirnya singkat cerita, akhirnya Musa menyetujui untuk memimpin bangsa Israel dengan syarat Tuhan berjalan dengan dia. Tapi adik-adik, itu pun tidak mendiskon apa yang akan dihadapi Musa di depan. Ada begitu banyak perkara-perkara yang sebenarnya Musa tidak diberitahu oleh Tuhan. Waktu Musa pertama kali dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan gak bilang tuh dia akan merubah nanti air akan menjadi darah, lalu kemudian akan begitu datang banyaknya katak memenuhi Mesir, akan begitu banyak belalang memenuhi tanah Mesir, dia akan mendatangkan tulah-tulah. Apakah Tuhan bicara dengan dia di awal? Tidak. Kadang-kadang adik-adik kita mesti tahu, nggak semua Tuhan akan singkapkan rahasianya, akan Tuhan bukain sama kita, ini perjalanan kamu akan jadi seperti ini. Enggak. Tetapi semusim demi semusim, Tuhan akan beritahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Adik-adik, di musim ini, apa yang bisa adik-adik lakukan? Di musim kalian banyak di rumah, yang tadi kakak bilang, di musim persiapan. Jangan malas-malasan. Jangan berpikir, enak nih sekolah, di rumah doang, nyontek pakai cara-cara yang nggak bakal tahu ini, orang-orang di sekolah gampang. Adik-adik, set your own standard. Ya, Tuhan tidak menurunkan standarnya hanya karena corona pandemi ini untuk hidup kalian. Rencananya tetap besar, rencananya tetap luar biasa, nggak didiskon gara-gara musim pandemi ini untuk hidup kalian. So, prepare yourself. Ketika orang lain malas-malasan, sibuk tiktokan doang, coba kalian cari cara bagaimana kalian bisa terus mengembangkan hobi kalian, mengembangkan kekuatan kalian, melakukan hal-hal yang positif selain dari nonton gadget aja, selain dari nonton film aja, main game aja. Ayo adik-adik, lakukan hal-hal yang positif ya. Dan kakak percaya apa yang terjadi selama Musa kemudian melakukan panggilannya, banyak kesulitan yang dihadapi adik-adik. Dari Firaun yang terus mengeraskan hatinya, itu dia nggak tahu di depan, dia nggak tahu orang-orang Israel akan komplain sama dia terus-terusan, non-stop. Bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, Alkitab katakan. Dia mengalami banyak hal sulit.
tetapi bersama dengan Tuhan dia lakukan satu hal demi satu hal, dituntun oleh Tuhan dari satu hal kepada hal yang lain, bahkan dari satu hari kepada hari yang lain. Adik-adik, kakak cuma mau bilang sama kalian, hidup kalian disertai Tuhan. Amin. Kalau kalian percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai hidup kalian. Oleh karena itu, pegang di dalam hidup kalian, di dalam hati kalian, bahwa satu, kalian diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Dua, kalian diciptakan dengan tujuan. Tiga, kalian pasti punya bakat. Kalian pasti punya kekuatan yang harus kalian asah, harus kalian pertajam. Kalau harus belajar di musim-musim ini, ya belajar dengan baik. Terus kembangkan potensi kalian. Dan juga untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat kalian pikir saat ini. Mungkin kesulitan-kesulitan di depan nantinya. Kalau hari ini kita lihat corona, di depan kita nggak tahu ada apa. Tapi adik-adik, ini adalah firman yang pasti dan akan tetap berlaku dalam hidup kalian di masa yang akan datang. Bahwa Tuhan adalah God that I am. I am apa? I am with you. I am for you. I am your Father. I will provide your needs according to my riches, according to my glory. Dia adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kakak percaya firman ini bisa menjadi berkat buat adik-adik. Terus perkatakan hal-hal yang positif ya adik-adik untuk diri kalian. Perkatakan adik-adik, aku berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidupku dan aku menjadi kepala dan bukan ekor. Oke adik-adik, mari saat ini untuk menutup ibadah kita, kakak ajak kalian untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami berterima kasih sebab Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau memberikan kami tujuan di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau juga Tuhan yang membuat kami memiliki bakat dan kekuatan masing-masing. Tiap orang unik dan berbeda. Dan Engkau juga Tuhan yang akan menyertai kami, menggenapi setiap tujuan-tujuan kehidupan kami sampai kelak kami besar nanti. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami setiap hari sampai masa-masa di mana kami dewasa nanti. Firman-Mu akan tetap sama hari ini, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dan kami mengasihi-Mu. Berkati setiap keluarga yang ada, berkati papa mama, berkati kakak adik, berkati semua keluarga kami, orang-orang yang bekerja di rumah kami. Semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, semua sehat di dalam nama Yesus, dan semua tetap di dalam sukacitanya Tuhan. Bahkan berkat Tuhanlah yang memelihara kehidupan setiap keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih Papa Mama sudah menemani adik-adik beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati.